Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah, melanjutkan di dalam pembahasan kita masih berkisar tentang permasalahan lidah, yang mana kita dianjurkan untuk menjaga dari 8 perkara. Yang ada pun kita yang pertama dan kedua kita sudah menjelaskan, masuk di dalam pembahasan ketiga, yaitu di dalam kita menjaga lidah, yaitu yang ketiga adalah al-ghibah. Yang ketiga adalah apa? Al-ghibah itu. Al-ghibah kalau bahasa yang kita sering dengar adalah ngomongi orang atau ngerasani orang, ya. Sama saja itu di depannya maupun di di belakangnya. Itu artinya kalau ghibah dikatakan ini artinya fahfadz lisanaka anha, dikatakan jagalah lidahmu itu dari perbuatan ghibah, ya, dari ngerasani atau ngomongi orang. Dan adapun wal ghibah asyadu min salatina zaniyah, ya, dan ada fil Islam dikatakan adapun ghibah ini lebih besar, ya, lebih dahsyat dari 30 zina, dari 30 berzina. Jadi satu kali ghibah itu seperti 30 orang dosanya zina. Jadi tidak main-main dengan perbuatan ghibah ini, ya. Jadi perbuatan ghibah. Jadi artinya kita ini dilatih, ya, oleh Al-Imam Ghazali ini dilatih untuk supaya kita jangan melihat kekurangan setiap orang, ya. Kita sering artinya melihat apa kekurangan orang, lebih-lebih sampai menyebutkan daripada kekurangan orang itu tadi. Nah, itu tidak diperbolehkan. Yang penting kita melihat orang ini, kalau bisa kita doakan, kalau tidak kita dianggap orang yang baik sudah. Maksudnya tidak usah dianggap apa. Adapun nanti dia akan berbuat jahat dan lain sebagainya, itu hukum lain. Tetapi dalam kita bermuamalah, dalam kita bertetangga, dalam kita berteman dan lain sebagainya, itu tidak diperbolehkan kita melihat daripada kekurangan orang tersebut. Kecuali kalau untuk jadi ibrah, pelajaran buat kita. Nah, adapun ghibah ini, apa itu makna daripada ghibah ini sebetulnya? Makna ghibah ini menyebutkan seseorang dengan apa-apa yang dia tidak senang ketika dia mendengar. Jadi menyebutkan sesuatu tentang perihal seseorang itu, jikalau penyebutan ini orang itu mendengarkan, dia tidak senang. Itu namanya ghibah, ya. Itu namanya ghibah. Makanya kalau andai kata secara makna, secara yang disebutkan, ya, maknanya ghibah ini, ya, secara makna itu kan di dalam hadis Rasulullah SAW, ya, secara maknanya apa yang kau pahamkan kepada yang lain, apa-apa yang kau pahamkan itu kepada yang lain, kepada orang lain, ya, sesuatu yang kurang dari seorang muslim, ya. Jadi sesuatu yang kurang pada orang muslim itu, entah itu kekurangan itu dalam badannya, entah kekurangan itu dalam nasabnya. Contoh mungkin ini orang, oh ini anaknya orang ini, oh ini anaknya orang nggak benar, oh ini tidak boleh gitu, ya. Atau kekurangan di dalam permasalahan akhlaknya, ya. Engkau menyebutkan kekurangan itu, engkau pahamkan kepada orang lain itu tentang kekurangan di dalam akhlaknya, atau kekurangan dalam tingkah lakunya, atau kekurangan dalam perkataannya, atau kekurangan di dalam agamanya, atau kekurangan dalam kehidupan di dunianya, miskin dan lain sebagainya, ya. Hatta walaupun kekurangan di dalam bajunya, atau rumahnya, atau kendaraannya. Jadi salah satu yang itu artinya itu termasuk daripada ghibah.
Jadi memahamkan seseorang atau ngomongi orang itu tentang kekurangannya di tadi yang disebut, ya, kepada yang lain. Kita ngomong kepada orang yang lain tentang kekurangan orang muslim, yaitu di di badannya, atau di nasabnya, atau di akhlaknya, atau di atau di pekerjaannya, atau di perkataannya, atau di di kehidupan dunianya, atau di agamanya, bahkan dia di bajunya, atau di kendaraannya, atau di rumahnya. Semua kita sebutkan, salah satu itu kekurangannya, itu masuk dalam kategori ghibah. Lain halnya kalau kita melihat kekurangan rumah orang, kemudian kita ada hasrat atau ada keinginan untuk membantu dan lain sebagainya, itu lain perkara, ya. Kita ngomongin kepada orang tapi untuk saling membangun atau saling melengkapi dan lain sebagainya, itu bukan termasuk ghibah. Tetapi yang dimaksudkan ghibah ini yaitu menyebutkan kekurangan seseorang itu sehingga orang itu paham di dalam kekurangan sambil dia bangga dengan kekurangan tersebut, ya. Itu tidak diperbolehkan. Nah, terus kemudian dikatakan, kalau andai kata engkau mendengarkan seseorang lagi menghibah, ya, zalim, ya, kalau ente mendengarkan, gini maksudnya, kalau engkau mendengarkan orang yang sedang berghibah, maka engkau termasuk dalam kategori juga yang zalim. Karena apa? Karena juga mendengarkan daripada orang-orang yang ghibah itu. Dan juga orang-orang yang berghibah ini, wa in kunta shadiqan, walaupun yang kau katakan itu benar. Ada orang ngomongin orang ngomongin kekurangan orang, walaupun itu benar, maka itu masuk dalam kategori ghibah. Tapi kalau tidak benar apa? Kategori fitnah, ya. Sudah tidak tahu perihal orang, dia ngomonginya itu salah, dan dia tidak tahu perihal orang itu, ya, itu namanya fitnah. Tapi kalau benar, itu namanya ghibah, ya. Makanya kalau andai kata hati-hati kalau ghibah itu ada ente didatangi sama orang, kemudian orang itu diajak ente mengomongi tentang perihal orang, ya sudah, tinggalkan. Kalau bisa juga antum doakan aslahallahu aslahallahu, semoga Allah memperbaikinya. Ya sudah, itu aja lebih, ya. Bakasa'ani, ya, wa ghammi ma jara alaihi. Ini orang telah bikin anak ini sumpah, orang ini telah bikin anak ini banyak bisa dosa, maka semoga Allah memperbaikinya. Oh sudah, kita doakan orang-orang yang semacam itu, ya. Maka itu, ya. Juga adapun, ya, hati-hati juga di dalam artinya ghibah ini. Kadang orang ini terkumpul pada dua kejelekan, ya. Kejelekan yaitu apa? Yaitu pertama itu didapati tentang perkara ghibah itu tadi, ya. Yang kedua tentang pujian terhadap dirinya. Ada orang ngomongi orang, sudah ngomongi pakai dia, terus kemudian orang yang mendengarkan ataupun orang yang ngomong itu ada pujian atau riak kepada dirinya. Layo, lambok kayak saya, layo, lambok kayak anak, atau anakmu, seakan-akan dia bangga dengan dirinya sendiri dan meremehkan daripada perihal orang lain. Itu dia terdapat dua kejelekan. Kejelekan yang pertama adalah jelas ghibah, kemudian dia kena penyakit lain, yaitu dosa lain, yaitu adalah riak atau ujub atau kibir atau sombong dan lain sebagainya, ya. Itu banyak, ya. Maka tidak diperbolehkan dengan hal-hal demikian. Dan hal itu ketika kita melihat seseorang ini, adapun orang, kita melihat akhlak mereka, para salafun saleh, mereka bukan tidak tahu, Allah kasih mereka tahu, tetapi bukan mereka kemudian langsung ngeblak sana ngeblak sini dan lain sebagainya. Mereka orang-orang para salafun saleh, tidak. Mereka ini melihat dengan mata, yaitu mata mahabbah, dengan mata syariat, ya, dengan mata tauhid,
dengan mata tasawuf. Mereka memandang makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia melihat dengan mata tasawuf dan lain sebagainya, dan dengan mata tauhid, dengan mata syariatnya itu, dia berharap. Kenapa? Karena ada husnudzon. Dia berharap orang ini menjadikan orang yang baik. Semoga Allah memperbaiki menjadi orang yang baik. Semoga Allah memberkahinya dan lain sebagainya. Nah, ini ketika kita mendengarkan hal itu menjadi adem. Ya, menjadi adem. Itu ketika orang itu berhubungan bermuamalah. Nah, jadi makanya perlu diketahui dengan hal demikian. Maka dikatakan kalau sudah orang dikatakan ketika di hari itu melakukan satu perbuatan riba, maka jangan menambah dosa lagi, cukup sampai segitu. Kenapa? Karena besar daripada dampak orang yang berriba ini. Bahkan dikatakan kata Allah Subhanahu wa taala di dalam firman Allah Subhanahu wa taala disebutkan ya, dikatakan wala yaktabu ba'dukum bi ba'din, ya janganlah engkau itu saling mengumpat satu bagian kalian dengan bagian yang lain atau satu sama lain, ya. Janganlah kalian saling berriba, ya. Maka apakah engkau senang ayyuhibba ahadukum, ya, ayakula lahma akhihi maitan fakarihtumu, ya. Apakah engkau suka memakan salah satu dari kalian itu memakan daging saudaranya itu yang dalam keadaan bangkai, memakan bangkai saudaranya sendiri, ya, memakan bangkai, maka fakarihtumu, ya, maka itu hal itu bakal dia tidak suka, kalian bakal tidak suka dengan hal itu. Jadi seperti orang itu memakan bangkai daripada saudaranya sendiri, ya. Jadi bangkai mayit, bangkai manusia sudah busuk atau apa, dia makan sendiri. Seperti itu orang yang berriba, ya, seperti itu. Maka perlu diwaspadai daripada perbuatan tersebut. Maka dikatakan Allah Subhanahu wa taala ini sampai menyerupakan, ya, orang yang berriba itu seperti makan bangkai saudaranya sendiri, ya, makan bangkai saudaranya sendiri. Ini perkara-perkara yang perlu kita menjaga dari perbuatan riba, ya. Maka perlu kita ketahui ketika Anda mengomentari orang dan lain sebagainya, maka ingat, sehingga apa? Sehingga ada pembatas buat diri kita, nafsu kita. Ketika kita mau ngomongi orang, astagfirullah, sudah. Jadi kita sering menepis daripada perbuatan itu tadi, ya. Jadi kita kalau andai kata kita pikirkan tentang dampaknya dan lain sebagainya, maka itu akan berdampak buat kita. Kenapa? Karena satu, kalau kita berbicara tentang perihal aibnya orang, maka aib itu akan terbuka. Orang lain akan tahu, ya. Orang lain akan tahu, maka kesian. Dan itu coba pikirkanlah ketika itu terjadi kepada diri kita, ya. Pikirkanlah itu kalau terjadi kepada diri kita. Ada orang yang kuat mental, ada yang tidak kuat mental ketika menerima omongan orang dan lain sebagainya. Ya, jadi ketika ada orang ngomong itu sudah diam kan kita, ya. Tapi kalau bicarakan, artinya apa? Orang yang tidak tahu tadi jadi tahu. Tidak tahu si fulan aibnya, ketika dibicarakan malah jadi tahu aibnya si fulan. Maka tidak diperbolehkan. Maka kembalikan segala sesuatu itu kepada diri kita sendiri, ya, supaya apakah itu termasuk aib atau enggak. Tapi kalau itu pujian dan lain sebagainya yang ada atau enggak buat motivasi buat kita, maka enggak jadi masalah. Boleh ada beberapa perkara yang boleh untuk diriba, ya. Seperti apa? Seperti contoh orang yang fasik, yatadhaharu bifiskihi, orang yang menampakkan kefasikannya, itu boleh untuk diriba, artinya untuk pelajaran, untuk pembelajaran buat kita saja, atau buat keluarga kita, atau buat teman kita, atau buat orang yang mau dinikahi, itu buat pelajaran. Nah, ini gimana pulang gini? Oh ya jangan, itu gini.
Jangan kau seperti fulan tuh kayak gini. Jangan dampaknya semacam ini, jangan seperti itu. Artinya dia melakukan kefasikan ini, dia menampakkan kefasikan di halayak umum. Kenapa? Karena di dalam hadis Rasulullah SAW yang mengatakan itu, kullu ummati mu'afan illa mujahidin. Setiap umatku itu mu'afan, apa artinya? Diampuni dosanya, kecuali yang melakukan maksiat secara terang-terangan. Apa itu yang dimaksud dengan terang-terangan? Dia yatadhaharu bifiski. Mereka yang menampakkan kefasikan. Mereka yang bangga dengan dosa yang telah dia lakukan. Walaupun dia tidak menampakkan, tapi dia ceritakan dosa yang telah dia lakukan kepada orang dengan bangga. Maka itu termasuk tidak ada harapan Allah akan ampun. Artinya ketika Allah tidak berikan taufik dan hidayah. Tapi kalau dia taubatan nasuha dan sebagainya, itu lain perkara. Nah ini ya pentingnya daripada pembahasan yang berkaitan tentang masalah lisan ini tadi ya. Karena masalah penting juga ya, masalah sangat penting dalam tubuh kita ini adalah lisan ya. Lisan ini luar biasa ya. Artinya ketika kita bisa dengan lidah ini orang bisa masuk ke dalam surga, dengan lidah ini juga bisa masuk ke dalam neraka ya. Kenapa? Karena banyak pertumpahan darah, banyak perselisihan atau banyak perdamaian itu cuma gara-gara lidah. Bisa pahala karena lidah, bisa dosa juga ada karena lidah. Nah ini yang perlu kita perhatikan. Semoga jadi manfaat kita. Rabbana yuwaffiqna wa yuwaffiqna jami'al khairat wal masarat wa yahdina wa yahdikum Allah bi jami'il taqat. Afiyah wa anna la ta'alina wa alaikum wa arifin wa ibadu wa fitin wa alima ta'li wa alima wa sabir wa fatna wa fatna wa ditan wa nihan wa dhahara bidina wa mabatan wa anna la yasudna fahman nabi wa hadzal mursalin wa ilhamun alaikatu mudarabini hadis wa qafat ya khair wa tuban afiyah ala dunia wa punya tusana wa jannah wa lakum bil husna ba'da tulat ummat bi ta'atil wa jahal kuburan arus dan jannah wa la tajal ukhra min qafar nirama jannah min al-insaf wala iqab wala ta'ab wala azab wala iqab fi jannatil ala firdaus ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin wa muslimin wa fa'al kadzalika li walidina wal jadina wa li auladina wa li dzurriyyatina wa li muhibbin abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin wa arzuqna wa wahyina wa ila hadratina rasulillah Muhammad baik brother Al Habib Abdullah bin Akbar dari silsilatul Idrisiyah darah au wa tawbah wa najab wa nabi Muhammad wa barakadani wa jina wa jina wa dzurriyyatin wa li wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam al-fatihah.